Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh unsur pengurus masjid, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sebelum kita mulai kajian ini, mari bersama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita semua Allah jaga rawat sampai akhir hayat. Saudara-saudara kita yang belum datang pada Allah rukuk dan sujud, semoga Allah bukakan hatinya, Allah titipkan hidayah. Yang sakit zahir batin Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat punya hajat-hajat baik Allah qabul hajat-hajatnya, teristimewa terkhusus saudara-saudara kita di Palestina. Allah datangkan pertolongan, kemenangan dan kemerdekaan. Ala hadin niyah as-salihah wa ala kulli niyatin salihah. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maghrib ini kita akan menukil satu ungkapan hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Al-Hikam. Bagi yang punya bisa dilihat nanti bagian fasal dan makalah yang keempat dari kitab Al-Hikam. Kata beliau, arih nafsaka minat tadbiri, arih nafsaka minat tadbiri, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Kata beliau, istirahatkan dirimu dari tadbir, maka apa-apa yang selainmu Allah telah melakukannya untukmu. La taqum bihi li nafsik, jangan engkau turut mengurusinya untuk dirimu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalimat ini untuk memberikan mau'izah, nasihat pada kita. Kata beliau, ada satu kalimat di awal ini yang menarik. Arih nafsaka, istirahatkan dirimu, tenangkan dirimu, minat tadbir. Dari apa itu? Dari tadbir. Apa tadbir itu? Tadbir itu dalam penjelasan dalam beberapa syarah itu adalah taqdiruka syu'unan fil mustaqbal. Apa itu? Mereka-reka, merancang-rancang, mengira-ngira sesuatu pada masa yang akan datang. Ini kalau nanti begini nih gitu. Kalau begini, maka kalimatnya kalau. Lau itu maknanya lau iftirodi. Lau itu berandai-andai. Ini kalau dijual ini nanti bisa 4 tahun laku sekian ini. Ini main lau semua ini. Maka dalam bahasa itu ada namanya lau iftirodi, berandai, mereka-reka, mengira-ngira. Nah, itu namanya tadbir. Kata Ibnu Athaillah, arih, tenangkan, istirahatkan dirimu dari mereka-reka, berangan-angan, berandai-andai. Maka nanti Bapak Ibu, ini sama juga dalam satu hadis itu, kalimat lau itu. Kalau ada orang, nah ini terkait takdir pula, beriman pada qada dan qadar.
kalau ada orang yang meninggal orang terdekatnya, siapapun itu keluarganya, maka kata Rasul, wala taqul law, jangan pernah engkau katakan kalau. Ini ayah ini kalau dibawa berobat ke sana tak meninggal ini. Ini kalau di rumah nih tadi ayah nih gitu. Nah, ini membincangkan, mencontohkan ini. Kalau tak dibawa berobat jauh 2 jam perjalanan tak meninggal ini. Pokoknya main kalau semua. Padahal udah meninggal. Padahal sudah meninggal. Tapi sebelum tadi ini kalau itu wala taqul law. Karena bisa masuk infiltrasi setan di situ. Tak ikhlas dia, tak ridho dengan ketentuan Allah. Ini dulu mama kalau tak kawin dengan ayah kan tak begini hidup kita ini. Wah, itu kawan. Jangan sempat begitu Bapak Ibu, jangan istighfar gitu. Ada yang begitu, udah gawat kali dunia ini, balik diulang. Ada kalimat itu. Ini nak kalau diputar balik jam nih, tak akan begini kehidupan kita. Bahaya. Jadi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Meninggal suaminya, ini keluarga muda, anaknya 1. Ini dari takziah. Lalu ketika ya meratap lah, menangis boleh, tapi jangan meratap. Menangis 1 ember penuh air mata itu lantaklah situ. Tapi jangan meratap. Entah pun kerasukan setan, Allah ma'lam lah, istri ini yang meninggal suaminya. Akhirnya keluarlah kalimat, kalau seandainya aku bang tak menikah dengan kau mungkin belum meninggal lagi. Disebutkannya lah yang tidak-tidak. Seolah-olah menyesallah dia menikah dengan kawan. Kalau mungkin tak menikah dengan suaminya, belum meninggal mungkin suaminya kalau yang lain. Bapak Ibu, wala taqul law. Apa yang sudah terjadi hari ini itu fi ilmillah, dalam ilmu Allah. Hari ini Bapak Ibu, entah gimana hubungan dengan suami istri, jangan mengeluh. Ini sekarang dunia medsos ini panjang ceritanya Bapak Ibu. Dan itu menahan jadilah. Nah, ini tidak pula, kalau kaum bapak ini bukan membela bapak ini. Kalau bapak itu kalau misalnya ada masalahnya tetap dia tegar. Tak apalah diunggahnya berderai air mata dari. Tapi kalau ibu-ibu sekarang ada masalah sedikit langsung upload. Berderai air mata dari pagi sampai sore. Datang orang komen, apa masalah gitu. Kalau tak cocok-cocok tinggalkan. Tahulah netizen sekarang. Netizen yang macam Tuhan sekarang habis mengkomentar sekarang. Bapak Ibu begitu. Bagaimanapun jangan menyesali, ridho dengan tak. Jangan ada kalimat kalau seandainya tak begini, kalau udah terima. Itulah ketentuan Allah. Ada kalimat lau tadi. Jadi kalau ada musibah lalu dia mengatakan jangan, bukan mesti meninggal. Ada musibah yang tak enak, wala taqul lau. Jangan pernah engkau katakan kalau tak begini, tak begini. Kalau tak begini, tak begini. Masuk mudah setan menjadikan kita ragu pada Allah dan janji Allah. Ini Bapak Ibu terjadi pada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan luar biasa, diuji. Dan ingat Bapak Ibu, ini penting. Kalau para nabi dan rasul itu diuji, jangan pula ada kita beranggapan karena aku rajin sholat, rajin sedekah, rajin tahajud, rajin duha, lalu tak ada ujian. Itu tak boleh. Jangan kita begitu pula macam pedagang pula harus untung. Tak begitu. Begitu dapat musibah, kenapa ya Allah kau kasih ke musibah? Udah sholatnya, aku udah tahajud, aku sudah duha, aku tak begitu. Nabi Ayub, nabi dan rasul. Bagaimana ujian Allah? Pertama, habis semua aset. Kebun-kebunnya, ternaknya habis. Padahal punya orang masih aman. Begitu habis, bangkrut. Ya tak sebut bagaimana jalan tayu, bangkrut dia. Datang iblis. Cumananya Ayub, katanya kau nabi dan rasul Allah, tapi habis sudah semua aset-asetmu itu. Tapi kata Nabi Ayub, Allahu a'lam, Allah tahu dan lebih menentukan yang terbaik. Tak masuk ke kalimat laut tadi. Kalau masuk kalimat laut tadi selesai. Apanya Allah ni aku nabi dan rasul dibuatnya begini, selesai, lewat.
Lalu masuk fase kedua, makan malam dia dengan anaknya 12 orang. Nah, itulah cara. Jatuh pelapon luntuh menimpa anaknya, meninggal malam itu 12 orang anak. Bukan satu. Ini Bapak Ibu kalau tak kuat ya 12 orang meninggal, habis semua. Datang iblis balik. Gimana ya Tuhanmu Allah nih? Udah habis aset, anakmu selesai 12 orang meninggal. Apa ini? Ini Bapak Ibu kalau tak kuat-kuat balik. Lalu kata ya Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Tak perlu engkau susupi dan ragukan aku dengan ketentuan Allah. Selesai lewat iblis, barulah beliau ditimpa satu penyakit, yang penyakit itu tak akan dialami oleh orang sebelum Nabi Ayub dan sesudah Nabi Ayub. Walaupun ada menyebutnya cacar apa semua, sampai akhirnya ya karena sifat penyakit berjangkit mengungsi dari daerah itu, tak jadi tokoh. Padahal dia tokoh, orang kaya, anak banyak, kemudian kaya raya, akhirnya penyakitan, akhirnya mandah keluar dari kampung masuk ke hutan. Hanya yang bertahan istrinya. Wah, ini istri solehah istiqomah. Sampai bekerja istrinya untuk membeli obat dan merawat Nabi Ayub. Hebat istrinya, kuat betul istiqomah dan sami'na wa ata'na, patuh pada suami. Tapi karena namanya manusia tetap juga sudah 5 tahun dirawat oleh istrinya, nanti iblis pun datang. Ayub apa jadi 3 fase. Kau dikasih penyakit yang sebenarnya tak dirasakan oleh orang sebelum. Nabi tetap menerimanya dengan ridha. Allah lebih tahu dan alam. Hadirin Bapak Ibu, semua kita punya masalah ini Allah tahu, bukan tak ada yang tahu. Jangan dianggap bahwa ya Allah aku sendirian, tidak. Allah tahu. Dan Allah tahu timingnya menyelesaikan itu dengan doa-doa dan ikhtiar kita. Akhirnya istrinya mengatakan, wahai suamiku Ayub, engkau kan Nabi dan Rasul Allah, tak usah kau minta kita lagi nih kaya, tak usah kau minta lagi kau jadi tokoh bangsa masyarakat, tak usah kau minta lagi anak kita yang sudah 12 orang meninggal, tak usah. Satu aja yang kunasihatkan dan ku minta darimu wahai Ayub suamiku, mintalah sehat. Hanya sehat. Jadi sehat itu mahal. Jadi 2 nikmat itu yang berharga itu kan begitu, waktu luang dan waktu masa sehat. Kita ini Bapak Ibu alhamdulillah sehat. Orang penyakitan tak bisa ke masjid, maka begitu sehat gunakan sebaik mungkin. Dan majelis ini menjadi sebuah kemuliaan ini. Adanya orang datang ke masjid, sebelum datang ke masjid agak-agak flu dia, tapi karena barokah berjamaah, barokah mengaji, habis pulang dari masjid hilang flu. Tapi kalau bertambah flunya lain hal itu, tak ikhlas datang ke masjid dia. Tapi dengan barokah taklim dan sebagainya terkadang hilang penyakit yang dia alami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sehat aja wahai suamiku, minta sama Allah. Lalu disebutkan oleh Nabi Ayub, wahai istriku, berapa lama Allah kasih kita kenikmatan yang luar biasa? 20 tahun. Sekarang kita kondisinya begini dan sakit, aku dalam kondisi ini berapa lama? 5 tahun. Lalu kata Nabi Ayub, berarti ada selisihnya 15 tahun. Bayangkan udah 5 tahun ini, bukan 5 hari, 5 tahun. Ada selisih 15 tahun. Lalu kata Nabi Ayub, aku malu mengangkat tanganku pada Allah untuk meminta itu, karena masih ada selisih 15 tahun. Kalau seandainya sudah kita alami dan ku alami seperti ini 20 tahun, barulah aku kira-kira tak malu datang pada Allah meminta supaya sehat dan sebagainya. Ini persoalan sabar ini Bapak. Udah 5 tahun dah, bukan 5 hari. Awak sekarang baru demam-demam 2 hari, udah mulai datang hati awak. Apanya Allah nih? Awak rajin ke masjid, rajin beramal, sakit pula dibuatnya lagi. Itu kita tadi. Ini 5 tahun. Ada selisih 15 tahun. Dia malu datang pada Allah untuk meminta.
Tapi akhirnya itu yang disebutkan dalam Quran. Betapa halusnya, indahnya kalimat Nabi Ayub. Wa Ayyub idnada rabbah. Bayangkan Bapak, kalimatnya pun idnada, bukan berdoa. Nada itu hanya menyindir, menyeru saja. Idnada rabbah. Ketika Nabi Ayub menyeru, ya menyebutkan halnya lah. Bukan minta, ya Allah sehatkan aku. Itu kita itu Bapak Ibu. Begitu sakit gigi, ya Allah sehatkan gigi, kau tak bisa aku langsung itu main ancam terus gitu begitu itu. Begitu berdoa main ancam terus. Kalau tidak awas ya Allah, berhenti ku tahajud kata pun. Dia ancamnya pulang dalam tahajud. Ini idnada, nada itu menyeru, ya idnada rabbah anni massaniyaddur wa anta arhamur rahim. Anni massaniyaddur, ya Allah aku sudah disentuh kesulitan beribadah padamu. Kira-kira bahasanya Bapak Ibu, ya Allah aku dah sulit beribadah padamu. Itu aja. Anta arham ar-rahimin, engkau lah yang paling maha pengasih penyayang. Hanya itu aja, sindiran tipis saja. Bukan ya Allah gawat ini, kita main gawat. Nah, main gawat-gawat, kita BTL batak tembak langsung nih. Persoalan nih gawat tidak, ya Allah nggak tak bisa kemaju, main ancam aja gitu kan. Nah, tidak, iznada rabbah anni massaniyaddur. Kira-kira agak payah aku beribadah padamu ya Allah, sulit ini penyakit. Itu aja. Lalu dijawab Allah, urukut, itu kan dalam surah lain, hentakkan kakimu Ayub. Hentakkan. Begitu dihentakkan ada air, baru disapukan diminta Allah Ayub menyapukan ke seluruh badannya. Akhirnya hilang penyakitnya. Hilang penyakit tadi, sehat Nabi Ayub. Akhirnya pulang dia balik ke daerahnya, ke kaumnya. Lalu orang kembali membantu, kaya balik dia, 2 kali lipat kayanya. Jadi tokoh balik dia, sehat dia, lalu istrinya pun sehat. Lalu dikasih 12 kali istrinya hamil. Setiap hamil kembar anak. Akhirnya anaknya 24 orang. Hilang 12, datang 24. Nah, itulah hebat kesabarannya. Ini buah dari sahabat. Cuman tak cerita aja nih sabarnya. 20 tahun, 5 tahun Bapak. Akhirnya kaya raya balik, jadi tokoh balik, anak itu diganti oleh 2 kali lipat. Apa makna itu? Ayub dia pinggirkan semua bagaimana hasutan iblis mengatakan kalau dan kalau. Bapak Ibu dimuliakan, balik kita kawal kata Ibnu Athaillah tadi. Jadi arih, tenangkan, istirahatkan dirimu dari tadbir, mengatur-ngatur, berandai-andai, mengira-ngira kalau dan kalau. Famaqama, yang sudah Allah tetapkan untukmu, jangan ikut engkau mengurusinya. Kita ini suka Bapak mengurusi urusan Allah. Itu penyakit kita ini. Begitu kita berdoa, ya Allah, udah, begitu kita lepaskan doa, itu wilayah Allah. Kita ini punya masalah, ada hajat. Begitu kita angkat tangan berdoa pada Allah, itu begitu kita lepas, itu wilayah Allah. Cuman penyakit kita ini suka kita mengurus urusan Allah, padahal urusan awak pun tak terurus awak. Ini penyakit kita ini, manusia ini. Kita berdoa karena tak sanggup lagi kita. Begitu kita lepas, sudah. Apa makna ya Allah selesaikan aku dari masalah, cukup. Itu wilayah pengaduan kita. Bagaimana Allah menyelesaikannya, itu kuasa Allah. Udah. Jadi kita Bapak Ibu yang sholat berdoa, begitu habis berdoa sudah arif, istirahatkan, jangan dipikirkan. Ada orang udahlah punya masalah, berdoa dia, lalu habis berdoa dipikirkannya pula lagi, cemana cara Allah nanti menyelesaikannya. Itu bodoh namanya itu Bapak Ibu. Jangan kita punya masalah, pening pula kita dengan doa kita. Jangan. Bisa paham ya Bapak Ibu cerita Ibnu Athaillah nih ya. Begitu kita berdoa, udah lepaskan, itu cara Allah, jangan ikut-ikutan kita. Karena kita tak akan mampu memikirkan bagaimana cara Allah menyelesaikannya. Udah lepas. Jadi kalau Ibnu Athaillah itu Bapak Ibu, jangan kita memikirkan sesuatu yang bukan wilayah
wilayah kita. Bapak Ibu, terkadang ini kalimat arih ini berhenti istirahat. Itu dalam teori dunia sekarang, teori alam. Terkadang dunia ini kalau dikejar-kejar kali, lari dia. Lari. Begitu terkadang istirahat kita, datang dia. Apa maknanya Bapak? Ada orang dikejarnya ke dunia ini. Siang malam puntang panting keras kering banting tulang semua dibanting semua. Lari juga. Begitu kita kencang mengejarnya, kencang juga lari. Tapi ada saatnya jeda dia, arih. Apa itu? Istirahat dia. Tetap kembali dia menyerah pada Allah. Disitulah terkadang didatangkan Allah dunia tadi, yang caranya itu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Tak pernah dia duga, selesai masalah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah balik ini, maka tapi kalimat Ibnu Athaillah ini bukan pula menjadikan ini Ustaz ini gawat, ini gadget tasawuf nih katanya. Maulah berdoa-doa haji di rumah, tidak. Bukan begitu, jangan keliru pula. Ini ngaji tasawuf ini tipis-tipis ini Bapak Ibu. Tapi jangan Pak tanyakan begitu tipis, salah kaji pula dia. Ada yang begitu. Ada Bapak Ibu, seorang guru nih, guru PNS, dapat kaji, tiba-tiba berhenti dia jadi guru, berhenti jadi ASN tadi, masuk ke hutan dia, berzikir-zikir, sholat dia, puasa di hutan itu sendiri, tinggal anaknya, tinggal istri. Itu bukan hebat, itu salah kaji itu. Ingat, salah kaji. Jangan pala hebat-hebat kali Bapak Ibu, enggak, salah kaji. Mengapa salah kaji? Allah titipkan anak, istri dengan dia, dialah sebagai punggungnya untuk memberikan mereka beriringan. Kalau dia pun beramal juga, tapi jangan dia tinggalkan kewajibannya. Sama juga tadi, saya dengar Ustadz itu tadi, jangan pala dipikirkan akan datang, jalani saja, mengalir aja gitu. Nah, ini persoalan kalau mengalir dia tergantung aliran ini. Kalau lambat alirnya lambat itu. Kalau deras, enggak begitu. Maka kalimat arih ini untuk mengatakan tetap engkau rancang, tetap engkau planning, tapi kata Ibnu Athaillah, jangan pernah engkau memplanningnya, merancangnya dengan dirimu sendiri, tapi ikutkan Allah. Maka ada satu hadis, at-tadbir nisful masyiah, kata Rasul. Merancang, mendesain itu bahagian daripada untuk mendapatkan sebahagian dari kehidupan. Jangan buat dari kaji ini tak apa, ini jalani aja, enggak. Cuman poin yang ingin disebutkan oleh Ibnu Athaillah, merancanglah, desainlah apa tujuan hajatmu, tapi jangan pernah tinggalkan Allah. Ikutkan Allah dalam ala kulli hal, atas segala persoalan, hal dan kondisi. Tapi yang tak dibolehkan tadi, dia sendiri mereka-reka mengira-ngira. Bapak Ibu, ada dulu orang, dia pedagang, tapi dagangnya barang-barang antik. Ini kalau laku ini 200 juta ini. Pigi. Ini kalau juga ini. Akhirnya dikawanilah dia. Sampai di sana tak laku juga, batal pembeli, tak mau dia. Tapi berandai-andai sudah tinggi sudah. Ini kalau seandainya laku ini kita lelang, itu yang berandai-andai itu tak boleh. Tetap dia akan serahkan pada Allah. Ya Allah, ini adalah anugerah-Mu, ya Allah mudahkan. Tetap begitu. Jadi ini beda berandai-andai dan berangan-angan tadi, mengira dan mereka-reka tadi, dibandingkan berbanding dengan berdoa pada Allah. Jadi dia mendesain tapi mengikutkan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka pada bahagian inilah, kalau ada orang terlalu sibuk mendesain, mereka capek. Bapak Ibu, terkadang dalam konsep hidup ada orang dirancangnya kali hidup, tapi ujungnya tak jadi juga nih. Ada dulu Bapak menjadi ibrah, begitu beliau guru besar, dirancangnya step. Saya setelah guru besar ini jadi dekan,
di kampus ini, jadi rektor, tahun sekian jadi menteri agama, terakhir tak jadi apa-apa. Itu namanya terlalu percaya, mendesain, merancang-rancang. Tak usah malah. Bahwa kita doakan, iya, termasuk dengan anak-anak kita. Doakan terbaik, ya Allah berikan yang terbaik untuk anak. Terkadang yang A-nya kita tuju, B Allah kasih. Terkadang B, C Allah kasih. Tapi tak pernah, tak akan. Jadi kita hanya melakukan, ya Allah mana yang terbaik. Jadi kalimat kita sulit Bapak Ibu untuk, terkadang hanya mungkin lisan ya. Hasbi Allah la haula wala quwata illa billah. Terkadang berhenti pada lisan. Kuserahkan padamu ya Allah. Itu lisan dia. Tapi di otaknya yang mau dia juga. Bisa mayu. Ini persoalan juga ini. Kuserahkan padamu ya Allah. Cuman dalam pikiran dan hatinya yang mau dia itu juga ya. Padahal begitu dia serahkan pada Allah, Allah lah yang paling tahu mana yang terbaik untuk dia. Boleh jadi A yang dia minta, tapi B yang Allah kasih. Samanya Bapak Ibu, ketika berdoa, anak nih umurnya, kira-kira ilustrasi doa kita minta sama Allah satu hajat. Anak nih umurnya 7 tahun. Dia senang dan ngefan betul dengan Valentino Rossi, balap. Ayahnya kaya. Kalau kata anaknya nih, ya belikan aku motornya Valentino Rossi, mau ku bawa ini. Bisa anaknya sudah bawa ini motor, udah belikan, hari ini aku mau balap ya. Hari itu juga bisa dibelikan ayahnya, bisa dibelikan ayahnya. Tapi ayahnya tahu kalau dibelikan hari ini motor Valentino Rossi ini sama anakku, mati hari ini anak ini gitu. Di balapnya masuk dan belang tabrakan. Ayahnya bisa mengasih dan memberi saat itu juga, tapi ayahnya tahu kalau dikasih pada saat itu bala yang datang. Maka kata ayah, nantilah nak, udah agak 15 tahun, udah dewasa, ayah belikan. Langsung ayah belikan. Cuman anaknya ini tetap ngotot juga ini. Ayah pelit kali, ayah bisa ayah belikan sekarang ya. Itu berbanding Bapak Ibu. Allah lebih tahu kapan timingnya Allah kasih. Cuman tak sabar juga kita. Tak sabar kita, harus sekarangnya Allah dipaksanya. Padahal ini yang kita sebut semua doa, semua hajat hakikatnya semua Allah kabulkan. Maka ud'uni astajib. Jadi pintalah padaku, astajib. Astajib itu dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu akan, bukan akan kukabulkan. Maka bisa akannya itu cepat, akannya sedang, akannya tapi pasti dikabulkan. Sampai para ulama menyebut kalaupun tidak dikabulkan di dunia, pasti tetap dikabulkan di akhirat. Ada orang berdoa, ya Allah kasih aku pesawat jet pribadi, jet. Tak kabul di dunia. Tapi nanti di akhirat dia sendiri naik jet pribadi sana, berkeliling-keliling kerja. Rupanya Pak Ketua Pak nanti. Tak tahu, tapi isyarat itu semua dikabulkan Allah. Jadi cepat, sedang atau tapi pasti astajib, aku akan kabul. Bapak Ibu, maka ini bahagian daripada kekuatan doa. Jadi arih bukan maksanya tidak berikhtiar atau tak merancang, tapi jangan terlalu banyak diri kita ini mengotak-atik, bahkan mengurusi bagian kuasa dan urusan Allah. Capek nanti, capek sendiri. Kenapalah tak begini, kenapa itu stres nanti. Dia terima engkau maha tahu, a'lam ya Allah, dia nikmati saja. Bapak Ibu, ini banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana hikmahnya. Saya pernah sebut di sini mungkin dalam diskusi kita, bagaimana Ibrahim bin Adham menyebutkan hikmah. Yang hikmah itu ya kekuatan daripada beriman pada qada dan qadar. Tak mampu kita menerobosnya. Kita hanya tahu Bapak Ibu yang hari ini. Besok tahu kita apa yang terjadi? Tak tahu kita. Besok apakah kita hidup? Allahu a'lam.
Bayangkan lemahnya kita. Besok subuh kita akan merancang insya Allah jam 4 bangun. Itu desain kita itu ke masjid. Tapi masih rencana. Adanya orang jam 4 tiap hari dia bangun. Besok bangun jam 4. Ternyata besoknya itu jam 6 dia bangun. Mengapa? Dia merancang tapi terkadang lupa dia karena kebiasaan dianggap besok pasti jam 4. Rupanya jam 6 bangun. Mengapa Allah lakukan itu? Allah ingin ingatkan balik yang menghidupkan, mematikan, menidurkan, membangunkan Allah. Jangan kau sandarkan pada diri. Bapak Ibu, saya pernah dulu kalau Sabtu Minggu ada kajian subuh rutin, lalu kita beranggaplah besok jam 4. Lalu Bapak Ibu, itulah Allah ingatkan dan peringatkan, hai wadni, hai fulan, aku yang menidurkanmu dan membangunkan. Begitu di satu subuh Sabtu ini, satu pengajian masjid, bukannya begadang malam, tiba-tiba setengah 6 bangun. Kita mudah lompat macam harimau dari tempat tidur karena tahu pengajian habis buat jamaah, segan lagi. Begitu dengan handphone sudah 7 kali ketua BKM menelpon, habis lagi dan baru diangkat, Pak masih bisa sempat, habis tunggu, akhirnya sampai juga. Tapi itu menjadi ibrah. Kita mengatakan besok bangun jam sekian, rupanya kalau tidak kata Allah lewat. Maka bagaimana Allah dan Rasul mengajarkan kita doa mau tidur, bangun tidur itu tawakal, berserah. Bismikallahumma ahya wa amut, cerita mati dengan nama Allah menghidupkan, mematikan. Jadi nanti malam Bapak Ibu, maka tidur itu adalah mati kecil. Jadi mautus mati kecil, mati yang diantarkan ke kubur kita baru mati besar. Jadi setiap malam mati. Kita aja yang menyebutnya istirahat. Ayo istirahat, besok payah bangun, harus cepat. Itu kalimat kita ini. Padahal hakikatnya mati. Maka doa ketika bangun tidur itu lebih kuat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkanku sesudah mati. Kalimatnya ba'dama amatana, sesudah mati. Maka nanti malam Bapak Ibu, sebenarnya hakikatnya setiap malam kita dari rumah mati. Cuman jangan pula kalimat kaji ini sampaikan sama anak-anak kita. Ayo nak, malam ini mati kita dulu. Nah, udah menyalah juga ayah nih ngaji nih katanya. Saya ingat pula nanti, jangan. Tapi hakikatnya bagi kita mengaji ini mati. Karena besok itu bukan menakut-nakuti pula ini, takut pula ibu nanti malam tidur mati pula besok. Tapi itu dia hakikat. Dia bersiap pulang pada Allah. Maka nanti coba lihat Bapak Ibu. Kalau pengumuman orang meninggal, pengumuman innalillah, kapan waktu yang banyak? Subuh. Zuhur jarang pengumuman. Asarnya. Tapi kalau ada subuh, saya dekat rumah itu ada 4 masjid dekat-dekat. Itu terkadang saud menyaut dia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, meninggal 55 tahun. Bercampung lagi. Bapak pulang 58 tahun. Itu yang 2 bulan yang lalu. Mainannya antara 50-60. Saya tak tahu dan di sini yang mana pula mainan. Tapi antara 50-60, 55, 58, 53. Nah, maka hati-hati yang antara 50-60. Walaupun kata Rasul begini, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Maka ada ulama mengatakan jangan berandai, kalau tak bisa berandai ikutlah umur Rasul. Kalau Rasul 63, dia sekarang 50, 13 tahun lagi. Kalau tahun ini dia 60, berarti 3 tahun lagi. Tapi kalau tahunnya 63, itu menunggu bulan berapa itu? Tak tahu lah kita, Allah ma'alam. Lebih bonus, lebih bonus. Bapak Ibu, jadi menarik. Jadi ini isyarat mempersiapkan kenapa tidur itu mati kecil, supaya tak terkejut, supaya kita yang melatih bahwa setiap malam kita mati. Saya Bapak Ibu punya jamaah satu pengajian, saya tanya betapa sebenarnya kita memang pengennya panjang hidup. Saya tanya, Bapak Ibu ada berapa siapa yang paling panjang umurnya senior di sini? Ada seorang ibu, saya Ustaz 74 tahun. 74 tahun.
Jadi saya tanya, ibu kalau seandainya minggu depan datang Israel menjenguk ibu, mau ibu? Oh jangan lu Ustaz, kata. Jangan sampai minta angkat tangan ibu supaya jangan datang Israel mencabut. Agak-agak 20 tahun lagi lah kata. Itu 74 itu tambah 20, 94 tahun juga itu Bapak Ibu. Jadi kita ini begitu. Padahal setiap malam yang tidur itu Rasul ajarkan bahwa supaya tak terkejut, dan ini akan berakhir dan akan kita tinggalkan. Maka meninggal dunia masuk ke dunia lain, bukan pak film apa horor dunia lain, enggak, masuk ke alam yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka istirahatkan arih, jangan berandai mereka-reka, jangan bagaimana kalau seandainya begini, enggak. Dia kuatkan ikhtiarnya, lalu dia serahkan pada Allah. Mengapa doa itu ala kulli hal semua ada? Sebelum sesudah, mau bangun, mau tidur sudah tidur, mau makan, sesudah makan, mau masuk masjid keluar, semua disebutkan. Karena Rasul menginginkan hati kita bersentuhan, tetap bersandar, bergantung hanya pada Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mudah-mudahan kaji kita ini membimbing kita untuk semakin dekat pada Allah, bukan sebaliknya, semakin jauh merasa bisa dan bersandar pada diri. Semua kaji kita ini poinnya Allahus Samad. Apa itu? Untuk menggantungkan harapan, cita dan semuanya hanya untuk Allah, bukan pada diri, apalagi pada anak, pada keluarga, pada orang lain. Jangan pernah Bapak Ibu beranggapan nanti anakku ini kalau besar, mereka lah merawatku nanti kalau sudah tua. Rupanya besar anak ini pun sibuk semua dan sibuk dengan keluarganya, tinggal juga lah gitu. Maka akhirnya sandarkan harapan, cita, ujungnya tetap Allahus Samad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kaji ini bermanfaat, memberikan renungan pada kita, menjadikan hati kita semata-mata hanya untuk Allah dan bergantung, bersandar pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagimu ya Rabb, padamu kami mengadu, curhat, berkeluh kesah. Wa antal musta'an, dan engkaulah tempat kami minta pertolongan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kami melakukan kebaikan, menghindari kejelekan kecuali atas izinmu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, berkahi ilmu dan amal kami, berkahi rezeki dan keluarga kami, berkahi segala apa yang kami miliki ya Rahim, agar kiranya hanya tertuju padamu dan mengharapkan ridhamu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat, terlebih dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala. Jam berapa bisa kita, Linda? 25, 24. 24.